Indonesia tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Demi menekan laju penularan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar pun diberlakukan. Kebijakan tersebut tentu berdampak pada sektor sosioekonomi, seperti yang bisa kita lihat, yaitu adanya tren manusia silver. Meskipun ekonomi mengalami penurunan, laju konsumsi masyarakat masih terus berjalan. Bahkan, muncul alternatif belanja online atau e-commerce dalam mengatasi pembatasan selama pandemi. Hal tersebut membuat produksi sampah pun tetap berlanjut dan tidak menunjukkan pengurangan. Dan sampah tetap jadi problematika negeri ini. Pandemi belum berakhir, ekonomi susah, bank sampah bisa apa? Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Sejak virus COVID menyebar, tercatat sebanyak 4,2 juta orang terjangkit virus ini, dengan penambahan kasus harian terbanyak sejumlah 56.000 orang pada Juli 2021. Kebijakan lockdown dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang melarang beroperasinya rumah makan, tempat hiburan, dan membatasi aktivitas sosial lainnya menyebabkan 6.782 perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Data menunjukkan sebanyak 50.891 tenaga kerja terdampak PHK. Baik saat pandemi atau tidak, setiap hari kita memproduksi sampah, menumpuk dan terus menumpuk sampah. Memang kita sudah membuang sampah pada tempatnya, tapi tahukah kamu bahwa apa yang kita lakukan hanya memindah sampah dari tangan kita ke tempat lain? Berdasarkan dari data SIPSN, timbulan sampah pada tahun 2020 mencapai 33.171.000 ton. Jumlah ini lebih banyak 1 juta ton dibandingkan dengan tahun 2019. Dari timbulan sampah tersebut, kita ambil sampel komposisi jenis sampah di DKI Jakarta. Data menunjukkan sampah didominasi oleh bahan non-organik. Sebanyak 39,81% dari total sampah nasional berasal dari sampah rumah tangga. Salah satu solusi persampahan tertera di Permen Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reuse, dan recycle melalui bank sampah. Begini mekanisme bank sampah. 1. Pemilahan sampah. 2. Penyerahan sampah ke bank sampah. 3. Penimbangan sampah. 4. Pencatatan. 5. Hasil penjualan sampah dimasukkan ke dalam buku tabungan. Dan 6. Bagi hasil penjualan sampah. Inilah Bank Sampah Nusantara atau BSN yang berada di gedung PBNU Jakarta Pusat. Sejak tahun 2016, BSN menjadi tempat penyaluran sampah anorganik dari ratusan nasabah. Setiap hari, nasabah dapat menaruh sampah anorganik dari rumah mereka dan ditukarkan dengan nominal uang yang dimasukkan ke dalam tabungan. Karena kita ingin transaksinya itu berbasis perbankan, maka di kita itu berbasis perbankannya itu kita bekerja sama dengan BNI, Bank BNI. Ketika ada transaksi jual beli sampah, kita itu bekerja sama dengan BNI. Jadi semua nasabah kita itu memiliki ATM BNI. Kita bukakan ATM rekening BNI. Kemudian setiap kali mereka menjual sampah, sampahnya tabungnya langsung ke rekening BNI mereka masing-masing. Bank Sampah Nusantara yang merupakan program dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU, kini menjadi tempat mengalirnya ide dan kreativitas para anggota BSN dalam mengelola sampah. Setiap hari Rabu,
para nasabah atau masyarakat yang datang dapat berdiskusi dan dapat pelatihan bagaimana cara mendaur ulang sampah rumah tangga. Ratusan sampah dan barang-barang yang tidak terpakai diolah menjadi eco brick dan produk bernilai seperti pajangan, pernak-pernik, dan souvenir. Masyarakat itu menurut kita sangat bagus gitu, karena ya itu tadi, setiap kali kita menawarkan membuat satu produk baru, kita uji akses pasarnya itu melalui media sosial. Sebelum pandemi itu kita bisa sampai 500 kilo. 500 kilo itu per minggu, per 2 minggu lah kadang-kadang maksimal ya. Per 2 minggu, kadang seminggu itu. 100 kilo seminggu aja menurut saya tuh udah lumayan ya gitu. Karena memang di gedung PBNU sendiri kan belum banyak yang masuk ya. Karena sampahnya lebih banyak rumah dan juga ada keterbatasan, mereka nggak bisa langsung ke bank sampah. Jadi akhirnya kan kita melakukan inovasi untuk menjemput ya. Walaupun mungkin nominalnya dari sisi ekonominya mungkin tidak sebesar ketika mereka itu langsung datang ke kita. Karena kan kita harus memakai orang ketiga kan, seperti Duitin kan. Otomatis harus ada di sharing dengan teman-teman Duitin. Tapi bagi kita, karena yang kita lihat tidak hanya hitungan ekonomi, tapi yang penting sampah-sampahnya nasabah keambil ya tetap kita jalan. Sampah akan selalu jadi problematika. Namun, akal manusia dapat mengubah itu menjadi hal yang lebih bermanfaat. Sama halnya dengan produksi barang, pengelolaan sampah seharusnya bisa terus berjalan. Dengan hadirnya bank sampah, masyarakat dapat terbantu dalam mengolah sampahnya sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan asri. Sebagai nasabah, masyarakat juga bisa mendapat pemasukan tambahan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bank sampah tidak hanya sekedar berperan mendaur ulang sampah, tapi juga harus memberikan pemahaman dan memupuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dari BSN kami belajar bahwa keuntungan ekonomi mengelola sampah tidak serta-merta harus mendapatkan uang, tapi harus dilihat juga dari uang yang tidak dikeluarkan, yaitu dengan mengurangi sampah.